Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kolega yang saya hormati, sekarang kita melanjutkan dengan special topik PSG yang kedua. Di sini kita membahas sliding scale daily production split. Jadi splitnya nanti berdasarkan production yang dalam bentuk sliding scale. Dan nanti juga akan kita bahas sedikit perbandingan dengan Vietnam ya, karena Vietnam kan pakai sliding scale production, salah satu term and condition PSG-nya. Sementara Indonesia kan kita pakai fixed split kan yang main PSG term kita gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat perbandingannya seperti apa. Oke. Oke, nah ini jadi kita kan kembali bicara di sini ya, ini PSG Indonesia seperti kemarin di special topik yang pertama kita bicara bagaimana membagi profit ini ya. Di special topik pertama kemarin ditunjukkan berbagai jenis ya basis untuk production split tersebut, di mana salah satunya sliding scale production gini ya, seperti ini. Nah ini relatif banyak digunakan meskipun kita tahu pada spesial topik yang pertama kita sebutkan bahwa yang paling bagus itu kan yang berdasarkan profitability ROR gitu ya, atau ROVC secara teoritis. Sementara kalau rate of production ini kan impact-nya hanya terhadap rate gitu ya. Jadi dia tidak pengaruh kalau ada perubahan harga, tidak pengaruh kalau ada perubahan biaya gitu ya. Tapi dari rate production ini, daily production rate sliding scale ini banyak digunakan di beberapa negara karena memang simple gitu ya. Walaupun ada kelemahan tapi dia relatif simple. Jadi berdasarkan rate of production, kemudian dia sliding scale seperti ini. Nah, jadi misalnya untuk rate 20 0 sampai 20 ribu splitnya ini government kontraktor 70-30. Kemudian kalau produksinya 20.000 sampai 50.000 seperti ini, kemudian kalau dia lebih dari 50.000 seperti ini. Oke, nah sekarang bagaimana cara ininya ya, menghitungnya? Kalau misalnya 15.000 misalnya ini ya, kalau daily productionnya 15.000, maka splitnya otomatis ini gitu ya. Split kontraktornya 30 gitu ya. Nah sekarang berapa kalau split kontraktor kalau dia 26.000? Berapa? Jadi ada yang jawab 25 gitu ya, karena di sini kan 26.000 itu kan berada di antara ini gitu ya, maka 25%. Ini salah ya, bukan itu jawabnya. Kedua juga misalnya berapa kalau misalnya 55.000. 55.000 ini karena dia di atas 50.000 ada yang jawab 20%. Salah gitu ya, bukan itu, bukan splitnya yang dipakai. Karena kalau di daily production rate sliding scale ini dia progresif cara menghitungnya, persis kayak kita menghitung pajak. Jadi kalau misalnya 26.000 misalnya di sini 26.000, maka 20.000 pertama itu dia kena dapat 30% gitu ya. Kita hapus dulu ya. Oke, misalnya 26.000 maka 20.000 pertama ini dia kena dapat 30%, kemudian 6.000 itu dapatnya 25%. 6.000 kan pada layer kedua. Jadi persis kayak progresif perhitungan pajak gitu ya. Oke, berapa nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, ini detailnya. Kalau misalnya rate-nya 26.000 tadi, ya ini tadi 20.000 pertama dia 30% gitu ya. 6.000 kedua, karena 26.000 dia kenanya 25%. Jadi kalau kita hitung efektifnya gitu ya, dia 28,85%. Jadi somewhere di antara ini gitu ya. Nah, kalau misalnya 55.000 gitu ya, 55.000 BOP di berapa splitnya ya sama. Jadi karena 55.000 kita breakdown dulu ya, 20.000 pertama ini sama 30, kemudian 30.000 yang kedua dapatnya 25, nah sisanya 5.000 karena 55.000 ya. 50 ini kita dapatnya dia 20%. Jadi kalau kita hitung ya dia ini gitu. Maka berapa efektif splitnya? 26,36% efektif splitnya. Jadi bukan 20% ya. Kalau di sini kan kalau misalnya 55.000 seolah-olah jadi
jadi 20% bukan gitu ya, karena cara menghitungnya persis seperti pajak. Jadi kalau misalnya tadi 55.000 bukan 20%, tetapi yang ini gitu ya, 26,36%, karena dia progresif berdasarkan layer dari sliding scale-nya, range sliding scale-nya tersebut. Oke, clear ya. Nah, sekarang coba kita masuk ke perbandingan di negara yang menggunakan sliding scale production ini. Oke. Nah, ini saya pilih Vietnam gini. Ini Vietnam itu untuk minyak gitu ya. Bagi hasilnya seperti ini di salah satu PSC model di Vietnam gitu ya. Dia menggunakan sliding scale production oil daily rate-nya seperti ini. Jadi ini adalah kontraktor profit split misalnya untuk kurang dari 15.000, ini MBOPD ya, 15.000 kurang dari 15.000 dia 82,5%, dan selalu kan kalau semakin besar atau kalau semakin profit gitu kira-kira, maka kalau indikatornya itu semakin membaik, maka otomatis split kontraktor turun atau split government naik. Jadi di sini dia semakin turun gitu ya, sampai kalau dia di atas 150.000 maka kontraktor splitnya 40%. Tentu di sistem ini nanti akan ada pajak lagi gitu ya, setelah dia dapat bagi hasil kena pajak. Nah, sekarang kita bandingkan dengan PSC Indonesia. Oke, ini PSC Indonesia. Kita tahu PSC Indonesia itu misalnya minyak gitu ya. Kalau kita kan bicara after tax split kalau 85-15. Kalau misalnya katakanlah efektif tax rate-nya 40% gitu ya. Maka before tax-nya itu kan biasa kan kita bagi, itu adalah split si kontraktor, bisa dilihat di modul-modul dalam Petroleum Economic Course ya. Dibagi 1 min tax dapatnya 25%. Kalau after tax splitnya 85-15. Kalau 70-30 sama, dapatnya 50%. Jadi mau berapapun rate-nya, laju produksinya, maka kalau after yang case ini, maka dia selalu 25%. Sebaiknya kalau misalnya ini 70-30 jarang ya teman, ada beberapa kasus di mana diberikan after tax oil splitnya itu 70-30 yang belakangan ya, kalau yang lama-lama kan masih 85-15. Jadi sengaja saya pilih dua inilah ya, dari yang paling kecil ini, yang case ini, sampai yang paling besar so far untuk oil gitu ya, 70-30. Nah sekarang kalau Vietnam gimana? Kita lihat. Kalau Vietnam tentu tergantung laju produksinya. Oke, kita anggap laju produksi besar dulu. Kalau misalnya 100.000 BOPD, berapa dia dapat efektif splitnya? Ya kalau kita lihat sama kita masukkan di sini gitu ya. Tadi sama seperti slide sebelumnya. Kalau oil rate-nya 15.000, kita masukkan sini, maka dia 82,5%. Kemudian dia kan 5.000, ini kan mengacu ke tabel di sini ya. 5.000 berikutnya dan seterusnya gitu ya, sampai yang terakhir itu 25.000 yang terakhir gitu ya, 25.000 yang terakhir jatuhkannya sampai sini kan, karena dia 100.000 ya, maka dia stop sampai di sini. Maka splitnya berapa ya? Splitnya sama persis, kita copy paste dari yang atas ini, dapatlah ini gitu ya splitnya untuk kontraktor. Maka berapa efektifnya? Ya efektifnya ini. Jadi total ini bagi dengan rate-nya, maka efektifnya itu 62,55. Jadi tinggi gitu ya. Kalau kita bandingkan untuk case 100.000 ini, kalau kita bandingkan ya, kita hapus dulu ya. Kalau kita bandingkan dengan di Indonesia, ini lumayan berbeda gitu ya. Karena di sini kita lihat 62,5% dia efektifnya before tax juga, di sini before tax 62,5%. Kalau kita bandingkan dengan 8,15 jauh sekali. Bahkan kalau kita bandingkan dengan 70-30 after tax split juga masih lumayan jauh gitu ya, 62,55%. Kalau laju produksinya lebih rendah, misalnya ada lapangan yang relatif marginal, misalnya lapangan relatif lebih kecil, dia rate-nya 25.000. Dengan cara yang sama kita masukkan ke tabel sliding scale daily production tersebut, maka kita akan dapat efektif splitnya sampai 79,1% karena dia rate rendah gitu ya, laju rendah. Nah kalau di kita karena fix mau laju berapapun gitu ya, laju produksi berapapun ya splitnya tetap ini gitu ya. Makin jauh gitu ya, 79 di sini dengan 25 dan 50 gitu ya. Sangat jauh.
Makanya kolega yang yang punya lapangan di Vietnam itu mereka bilang dengan laju produksi yang even rendah di sana masih bisa ekonomis produksi gitu ya. Mungkin untuk case yang sama di Indonesia jadi tidak ekonomis karena tadi splitnya memang agak-agak beda jauh. Memang tentu dipengaruhi oleh pajak juga nanti ya, pajak, kemudian ada di Vietnam ada cost recovery limit gitu ya, royaltinya juga di sana sliding scale. Tapi secara umum kalau kita lihat dari bagi hasil saja, memang sliding scale production ini jauh-jauh lebih menarik untuk case Vietnam ini kalau kita bandingkan dengan PSG konvensional di kita. Mungkin itu kira-kira message yang ingin disampaikan. Kelebihan, nah tentu kembali nanti desainnya itu yang penting di sininya gitu ya. Di sini bagaimana kalau di sininya jelek tentu hasilnya juga jelek gitu ya. Tapi di sini kan cukup bagus nih di Vietnam ini kalau kita lihat ya. Dia bisa memberikan sampai 82,5%. Ini kan before tax semua ya. 82,5% untuk rate seperti ini. Jadi ini sangat penting. Sliding scale itu sangat penting desainnya kalau kita ingin menarik investor atau kontraktor untuk berinvestasi dengan term seperti di Vietnam ini tentu lebih menarik dibanding dengan fixed split di PSG konvensional Indonesia. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan pada spesial topik kita yang kedua, sliding scale daily berdasarkan daily oil production atau daily oil and gas production. Di sini ilustrasi ini kita pakai oil. Saya kira demikian. Terima kasih Bu-Ibu, Bapak-Bapak, kolega semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.